Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Biqauli hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Ilahi. Engkau masih berikan kesempatan kami semua yang hadir di sini ya Allah, bisa menghirup udara kebebasan, bisa menghirup nikmatnya oksigen, bisa merasakan nikmatnya kesehatan, bisa merasakan nikmatnya ibadah. Alhamdulillah. Ulus salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ya Allah, hari ini ya Allah, saat ini ya Allah, dengan lisan kami bersuluk salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah-rumah kami, di kantor tempat kerja kami, di musola-musola kami, di atas sajadah-sajadah kami. Dan kami sangat merindukan ya Allah. Kami sangat mendambakan saat-saat di mana lisan kami basah dengan ulus salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masjid beliau ya Allah, di Madinatul Munawwarah, di Masjid Nabawi, antara mimbar beliau dan makam beliau, di raudhahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagianya ya Rabb, betapa damainya hati ini bisa bersilaturahim ke rumah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami rindu kepadamu ya Rasul. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku sesurga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa bersua kembali dalam keadaan penuh cinta, penuh berkah, penuh rahmat yang berkelimpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan betapa lezatnya merasakan nikmatnya iman di dalam hati dan dada kita. Dalam keadaan
kesehatan yang masih Allah titipkan dalam jasad kita. Alhamdulillah ya Allah. Tersenyumlah sahabatku. Karena itulah anugerah terindah, anugerah terbesar setelah nikmatnya iman dan Islam. Alhamdulillah. Masya Allah. Hari ini begitu indah. Hari ini begitu cerah. Hari ini begitu mengembirakan. Hari ini begitu mendamaikan. Tenang rasanya. Damai rasanya. Ketika berada di tengah-tengah sahabat sekalian. Ketika berada di samping sahabat sekalian. Insya Allah kita akan terus lagi dan lagi bergandengan tangan, memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menjadi hamba yang dicintainya, menjadi hamba yang pandai bersyukur, menjadi hamba yang senantiasa istiqomah berada di zona ma'unah, zona kuantumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat ya. Saya doakan sahabat sekalian, sehat-sehat terus ya, bahagia terus ya, insya Allah. Beri kebahagiaan, diberikan keberkahan dalam kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Saya sadar, saya paham, hari demi hari saat ini adalah hari demi hari penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memandang dia kaya, tidak memandang dia kekurangan, tidak memandang dia berpendidikan atau tidak berpendidikan. Semua mendapatkan ujian yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan ujiannya yang salah, bukan waktunya yang kurang tepat, bukan situasinya yang tidak bersahabat, tapi kitanya yang harus menjadi sahabat dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekap erat, rangkul, gandeng dengan mesra ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan katakan kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Saya terima ya Allah. Saya syukuri ya Allah. Semua ujian, semua kenikmatan yang Engkau hadirkan dalam kehidupan hamba ya Allah. Dan sekarang hamba kembalikan lagi padamu ya Allah. Pada hakikatnya hamba ini dhaif ya Allah. Hamba ini lemah ya Allah. Hamba ini hanya mengaku-ngaku kuat. Sebenarnya begitu lemah tanpa kekuasaan dan bantuan-Mu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Karim. Sahabat sesurga dirahmati Allah SWT. Beberapa waktu yang lalu ada seorang sahabat dan ada beberapa dari peserta dan alumni bertanya dengan pertanyaan yang serupa, senada. Dan bagaimana, coach? Bagaimana saya harus mencikapi kondisi saat ini?
bertubi-tubi Allah membuat jatuh bangun hati saya. Di saat saya kuat, tidak selang berapa lama badai datang lagi. Saya harus bertahan di antara terpaan badai yang begitu kuat. Badai ujian silih berganti datang, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Hampir saja saya menyerah, Ustaz. Hampir saja saya menyerah. Tapi begitu saya melihat anak-anak saya melihat keluarga saya kembali menjadi kuat. Kasih saran kepada saya, Ustaz. Kasih masukan kepada saya agar saya kuat menjalaninya. Sahabatku yang dirahmati Allah SWT. Innallaha wa ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, sekecil apapun kejadiannya, tanpa hikmah, tanpa sebab, tanpa maksud yang besar dari Allah SWT. Demi Allah, ada hikmah yang maha dahsyat di balik setiap ujian yang hadir dalam kehidupan kita. Yakini dulu akan hal itu. Maka insya Allah kita akan bisa tersenyum dan hati kita akan lapang mengatakan, saya terima ya Allah, saya syukur ya Allah, dan hamba kembalikan lagi semuanya sekarang kepadamu ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Setelah itu, yang perlu kita lakukan adalah jadilah murid yang terbaik dari sebuah antisipasi dan bukan dari reaksi. Maksudnya, Ustaz, seringkali kita itu cepat banget reaksinya. Misal, ketika kita sakit, maka yang kita lakukan adalah segera mencari dokter, segera mencari obat. Jarang sekali kita berpikir, kira-kira apa ya penyebab saya sakit ini? Kira-kira makanan apa yang menyebabkan saya sakit? Kira-kira gaya hidup yang seperti apa yang menyebabkan saya sakit lagi dan lagi seperti ini? Nah, maka saya sering mengatakan kita ini adalah murid yang cerdas, murid yang baik, murid yang sangat penurut dari sebuah reaksi. Reaksi sakit tadi, kita segera cari obat. Untuk menghilangkan semua gejalanya, kita segera cari dokter. Tapi tidak pernah terfikir dan meluangkan waktu dan tenaga bagaimana caranya agar suatu saat nanti ini tidak akan terjadi lagi sakit yang sama. Dengan memperbaiki pola makan, memperbaiki pola hidup, memperbaiki bagaimana pikiran kita. Karena semuanya akan bermuara pada titik yang sama, yaitu timbulnya sebuah penyakit fisik. Maka langkah berikutnya yang perlu kita antisipasi sejak sekarang adalah yuk mulai ganti, rubah mindset pikirannya, rubah hidupnya dari yang menjadi murid yang pandai, murid yang cerdas, murid yang baik dari sebuah reaksi, dirubah menjadi murid yang baik dari sebuah antisipasi. Sudah saatnya sahabatku. Bangkitlah, bangkitlah. Kejar cintanya Allah. Pantaskan diri kita di hadapan Allah
agar kita pantas dan layak ditolong oleh Allah, mendapatkan ma'unah Allah, mendapatkan keajaiban demi keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cara lain kecuali ittiba baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana agar kita ditolong oleh Allah dan kita menjadi murid yang baik dari sebuah antisipasi? Maka perdalam ilmunya, pelajari ilmunya dengan baik. Ilmu menata hati, ilmu mengenal Allah, ilmu memanajemen hati. Sehingga ketika badai ujian menerpa, kita akan tegar, setegar batu karang. Kita akan tenang, setenang lautan. Dan kita akan senantiasa tersenyum, sebagaimana anak kecil yang tidak pernah bersedih walau ujian menerpanya. Masya Allah.